Terima kasih. Jadi ini di record. Mungkin sebelum itu kita aku perkenalin diri dulu. Perkenalkan semuanya. Nama aku Abi Yoga Nuriman, bisa dipanggil Yoga, bisa dipanggil Abi. Aku anak ITB tapi cuman udah lulus jurusan fisika ITB. Nah, pada kesempatan kali ini ya di apa ya? Ya berperan sebagai tutor di beta kelas ini, beta kelas fisika ini, mata pelajaran fisika. Karena baru minggu 1 ya, masuk minggu 3 ya, mau minggu 3 minggu depan, jadi kita belajar awal-awal dulu vektor dan kinematika. Seharusnya mengingatkan kembali ke apa ya, ke pengalaman teman-teman waktu zaman SMA. Dan ya mungkin akan sama, namun mungkin juga akan berbeda tergantung gimana, tapi ya akan mengasihkan lah. Jadi semoga dapat nikmati. Sama mungkin untuk di beta kelas kali ini dengan aku, mungkin sistemnya ya kita sama-sama belajar. Jadi aku bisa ya salah, mungkin ada teman-teman yang lebih apa ya, lebih lebih belajar duluan, siapa tahu bisa sharing juga. Jadi biar kita sama-sama belajar. Oke. Jadi kita belajar untuk materi pertemuan ini itu terkait dengan vektor dan kinematika. Nah, sebenarnya dua dua bab ini itu kan saling berhubungan sebenarnya. Vektor itu sebenarnya menjelaskan tentang terkait dengan besaran dan satuan. Besaran dan satuan, tapi dia memiliki arah. Dia memiliki arah. Nah, jadi dia punya visi, punya misi. Jadi nggak mengikuti arus lah ibaratnya. Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Intinya semua yang memiliki arah, jadi yang memiliki apa, garis bukan ya. Pokoknya gambarnya kayak dia punya panah. Nah, itu tuh vektor. Kemudian kalau kinematika, intinya adalah dia berhubungan dengan kine, jadi pergerakan sesuatu yang bergerak. Nah, itu tuh kaitannya dengan kinematika. Jadi ini mungkin kata lainnya itu terkait dengan pergerakan. Pergerakan atau mungkin lebih tepatnya gerak ya. Kalau pergerakan kan kayak ini ya, apa, pergerakan bangsa kan ya, perjuangan 17-an gitu. Intinya adalah gerak. Semua sesuatu benda atau suatu hal yang bergerak atau memiliki gerak, nah itu tuh dia memiliki kinematika. Artinya apa? Semua hal yang berhubungan dengan geraknya itu berkaitan dengan kinematika. Entah posisinya, entah itu gerak, kecepatannya sendiri, kecepatan, atau mungkin percepatannya. Kan biasa 3 aspek ini ya. Posisinya, kecepatannya, sama percepatannya. Nah, kalau kita lanjut nanti, itu ada dinamika namanya. Nah, ini kelanjutannya ada yang namanya dinamika. Nah, dinamika ini, kalau yang awalnya geraknya itu berhubungan dengan apa yang kita lihat, jadi apa ya, karakteristik ya, karakternya, apa sebutannya itu mungkin trait-nya, sifatnya, keadaannya yang kita lihat, keadaannya. Nah, kalau dinamika, itu nanti kita ngomongin penyebabnya. Penyebab kenapa dia bergerak. Nah, di dinamika ini kan ada 3 hukum ya, hukum Newton. Hukum, ya, hukum Newton berkaitan dengan gaya. Nah, itu yang nanti kita bahas setelah ini. Cuman kita bahas dulu terkait mungkin yang pertama, nggak masuk mungkin ke kurikulumnya. Cuman ini ya at least bisa dicari-cari kalau kalian misalnya bingung nih. Soalnya ini sangat-sangat membantu kalau digunain di selama kalian TPB lah, selama kalian TPB atau mungkin selama kalian nanti jurusan, karena ini tuh ibaratnya bahasa dasarnya lah, ABCD-nya. Ini bahasa dasarnya, besaran dan satuan, bahasa dasar. Bahasa dasar dari fisika, atau mungkin kedepannya itu berhubungan dengan teknik. Karena kan semua teknik itu terkait dengan MIPA ya, matematika, fisika, kimia, atau mungkin bisa biologi. Di hubungannya ke terkait dengan tahu 3 dasar umum ini terkait dengan besaran pokok, kemudian dengan dimensinya, serta mungkin nanti ada besaran turunan dan sebagainya. Nanti ini kan setelah ini ya, intinya besaran pokok dulu karena itu berhubungan dengan standar internasional. Kemudian ada juga satuan internasional. Nah, ini hubungannya dengan besaran juga tadi, dan scientific notation atau penulisan secara saintifik atau penulisan ilmiah.
Ini nih mungkin teman-teman lebih sering melihatnya ketika misalnya kita nulis ya 0,0001 itu diubah menjadi 10 pangkat berapa ya? 1, 2, 3, 4. 10 pangkat minus 4. Nah, ini tuh bentuk penulisan ilmiah. Ini enggak tren, maksudnya enggak apa ya? Kalau orang-orang kalau dosen-dosen itu biasanya nyebutnya enggak seksi. Enggak seksi itu artinya dia enggak tren atau enggak sering dipakai kalau berhubungan dengan perbankan atau kehidupan nyata itu tuh enggak pakai ini. 10 pangkat minus 4 atau mungkin bisa pakai pangkat minus 4 ya, pangkat minus 4 ini. Jadi itu juga penulisan ilmiah juga. Mungkin kalau teman-teman cari di internet, biasanya kalau di apa ya di Excel, di Microsoft Excel itu kan biasa ada pakai yang min 4. Nah, ini artinya tuh dikali 10 pangkat berapa dari sini. Jadi ini tuh dikali 10 pangkat berapanya nih. Pangkatnya ini yang ini. Nah, ini termasuk salah satu cara penulisan ilmiah. Mungkin itu yang bisa diperhatikan tujuh besaran pokok, panjang masa, terus waktu, apalagi arus, kemudian jumlah zat, kemudian intensitas cahaya, lagi berarti lah tujuh besaran pokok bisa dicari dan dimensinya ya, MLT dan seterusnya. Satuan internasional yang dipakai umum ya oleh ilmuwan, tapi bisa juga dipakai misalnya pon. Karena kita tahu biasanya meter second sama kilogram ya, kilogram meter second. Tapi kan bisa juga pakai CGS atau mungkin bisa juga diubah jadi hasta windu, mungkin pakai windu terus pakai pon ya, berapa pon atau berapa ons. Nah itu kan beda lagi. Tapi intinya itu, kemudian lah kita lanjut ke masuk ke kinematika, masuk ke gerak dulu. Gerak tanpa vektor. Nah, gerak tanpa vektor itu kan bisa ya. Jadi kalau kita ngomongin geraknya aja, ini tuh bisa dianggap sebagai skalar. Bisa dianggap sebagai skalar. Skalar maksudnya apa? Skalar itu kan nanti ada hubungannya dengan vektor. Vektor itu adalah besaran yang tadi besaran yang memiliki arah. Kalau skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah. Nah, gerak itu bisa masuk ke skalar, bisa masuk ke vektor. Jadi dia bisa punya arah, bisa juga dianggap sebagai suatu yang tidak memiliki arah. Jadi hanya besarnya aja. Ini mungkin aku bagi dua, biasanya sering dibuat kayak gini. Nah, perpindahan atau displacement bahasa Inggrisnya. Dan kalau oke, mungkin aku belum bahas kali ya. Tapi yang dipakai kan kalau di ITB itu sebagian besar, dan di aku juga makanya tuh bukunya tuh Halliday. Halliday sebagai buku referensi dan Introduction of Physics gitu kalau nggak salah, pokoknya Halliday tahun 2000 apa jilid 11 kalau nggak salah, yang terbaru ya. Tinggal kalau mau original beli aslinya, tapi kalau bajakan atau nyari di internet juga banyak, tinggal bagaimana nyarinya aja. Referensinya di Halliday. Nah, karena Halliday pakai bahasa Inggris dan biasanya juga apa ya, si si simbolnya itu biasa pakai bahasa Inggris. Nah, pindahan itu biasanya kalau di Halliday itu simbolnya D, velocity itu V, kecepatan ya, velocity, kemudian acceleration kan A ya. Nah, jarak ini distance, itu tuh yang berhubungan dengan yang tanpa arahnya. Kalau perpindahan ini yang berhubungan dengan vektor tadi. Kemudian kalau yang jarak sama kelajuan ini yang berhubungan dengan skalar. Jadi kita hapus saja yang di atas ya, biar nggak salah. Intinya gitu, dia bisa dua keadaan. Ini dulu, kemudian kalau distance nggak ada ininya, velocity kelajuan juga nggak ada apa ya, nggak ada simbolnya. Tapi kalau nggak salah di hal ini itu pakai S dia. Biasanya kalau vektor dia pakai simbol panah ya kayak gini, biar lebih kebayang aja. Nah, percepatan tuh cuma satu kalau di sini. Percepatan tuh agak apa ya, agak berbeda sih hitungannya. Untuk rumusnya gini, perpindahan itu kan perpindahan posisi ya. Nah, posisi nanti bakal kita bahas kalau kita ngomongin vektor. Perpindahan posisi, jadi misalnya kita punya garis lurus gini, dari posisi 0, kemudian ke posisi A misalnya. Nah, dari 0 ke A, itu kan posisi akhirnya di A. Ini kita sebut sebagai X2, posisi 0 itu sebagai X1. Perpindahan itu adalah ketika kita nyampe di X2, kemudian dikurangi dengan X1. Jadi jarak antara kedua ini, atau perpindahan antara kedua ini.
Ya kalau dia kalau dia garis lurus, ini perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya paling gampangnya sih perbedaan antara dua ini ketika misalnya ini dari titik awal 0, kemudian ini di titik akhir, di titik finish. Nah, jarak kalau kita gunain dari 0 ke F ini, jika kita tarik garis lurus, nah itu adalah perpindahannya. Ini adalah perpindahan. Sedangkan yang merah itu adalah jaraknya. Itu simpelnya ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa V itu kan sama dengan berarti D ya. Delta D per delta T. Ini untuk rata-ratanya average. Delta D, jadi kecepatan itu adalah delta D per delta T, sedangkan S itu adalah distance total berpindah dibagi dengan waktunya ya. Jadi kelajuan juga sama rumusnya. Kayak gitu. Jadi ya ini rumus dasar aja bahwa perpindahan dibagi dengan waktu itu adalah kecepatan. Jadi kecepatan adalah seberapa cepat kita berpindah. Kelajuan juga sama, seberapa jauh kita bergerak. Percepatan adalah perubahan kecepatan itu sendiri. Oke. Nah, lanjut. Tadi kan kita baru ngomong secara kasar ada gerak berhubungan dengan itu. Kemudian kalau kita ngomongin ketiganya yang berhubungan antara perpindahan, displacement, kemudian terkait dengan kecepatannya dan berkaitan dengan percepatannya pada satu objek benda kita misalnya. Jadi dia memiliki displacement, perubahan, nanti jaraknya misalnya dia berpindah ke sini, posisinya berubah ke sini, dia berpindah dalam rentang waktu berapa jauh, terus T-nya, V-nya berapa, dan kecepatannya juga dimiliki oleh si benda ini, benda satu ini. Nah, ini tuh dihubungkan oleh persamaan ini. Jadi maksudnya gimana? Jadi persamaan-persamaan ini biasanya yang dipakai itu yang ya, V sama dengan V0 tambah AT, kemudian yang ini X sama dengan X0, atau X0 pindah ke kanan, atau X kurang X0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang di bawah ini 3 biasanya. Yang paling umum digunain persamaan dasar dari gerak lurus berubah beraturan ya, atau GLBB ini. Gerak lurus, artinya satu dimensi berubah beraturan. Nah, ini umumnya, di mana kalau kita lihat di sini, ini mulai dari A. Jadi kita tahu bahwa A average itu kan sama dengan delta V ya, delta V per delta T. Atau V akhir VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan T ya, delta T. Nah, ini kayak gini. Atau misalnya kalau kita ambil delta T itu sama dengan T dikurangi dengan T0, anggap kita ambil T0 sama dengan 0, maka delta T akan sama dengan T. Jadi kalau kita ubah ini ya, anggap A average itu sama dengan A, maka kita dapetin A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Ya, kita masukin ya nilai-nilainya. Jadi kita dapetin AT itu sama dengan VT dikurangi V0. Nah, kita dapetin bahwa VT itu sama dengan V0, jadi V0 pindah ke kiri, V0 ditambah AT. Nah, ini sama dengan persamaan yang pertama. Oke, nah VT sama dengan V0 tambah AT. Yang ke bawahnya ini sebenarnya lebih enak kalau kita ngebahasnya pakai metode integral, karena kita tahu bahwa sebenarnya D perpindahan itu kan bisa juga sebagai fungsi ya, sebagai X per T. Nah, ini ketika misalnya kita ubah dalam bentuk grafik, X terhadap T, nah ini kan X per T, fungsi X terhadap T. Ini juga bisa, terus V-nya juga bisa diubah menjadi fungsi V terhadap waktu, A-nya juga sama, A-nya juga bisa diubah menjadi A terhadap fungsi waktu, berubah menjadi grafik. Artinya apa? Artinya kita bisa nulis contoh lainnya seperti X sama dengan 10T kuadrat dikurangi 5T ditambah 10. Nah, ini kan suatu persamaan gerak ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Jadi nanti lebih enaknya kita menggunakannya bentuknya seperti ini. Nah, ini apa ya, bentuk dasar awalnya. Jadi mungkin untuk biar simpelnya ada kayak gini. Jadi V itu adalah delta S per delta T ya, delta D mungkin ya. Displacement, perubahan terhadap waktu.
Atau kalau kita ubah menjadi apa ya, menjadi diferensiasi kecil-kecil, delta ini bisa diubah menjadi diferensiasi del d d misalnya d per d t. Jadi, d ini mungkin lebih enak kita tulisnya x kali ya. D itu kita ubah menjadi x. Jadi kita dapetin dx per dt. Nah, ini kan bentuk turunan ya, diferensiasi, bentuk diferensiasi. Jadi kita dapetin bentuknya, kalau kita pengen buat jadi satu garis, kedua sisi kita kalikan dengan dt, kita dapetin bahwa v dikali dt itu sama dengan dx. Kayak gini ya. Nah, atau kita dapetin biar enak, dx sama dengan v dt. Agar x-nya itu kita dapetin, berarti kan kedua sisi kita integralkan. Ketika kedua sisi kita integralkan, kita dapetin integral dx, ini kan satu itu aja. Integral 1 dx berarti kan jadi x sama dengan integral dari v fungsi t jadi integral vt. Nah, terus dari sini sebenarnya sama juga, kita tahu bahwa a itu kan sama dengan delta v per delta t. Tahu kita dapetin berarti dv per dt. Makanya ini nanti akan berubah menjadi persamaan yang ini. Jadi ketika tahu ini, kita kan tahu bahwa integral itu kepake ya. Jadi integralnya dipakai dalam bentuk kurva atau bentuk fungsi persamaan gerak. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau terlalu cepat? Jadi sebelum-sebelumnya. Saya mau tanya, Kak. Aman. Ya, kenapa? Ada yang mau nanya tadi? Saya mau nanya, Kak. Gimana tuh? Kalau yang itu finalnya nggak ditambah final, Kak? Oh, iya benar. Yang mana? Yang Vt sama dengan integral AT dt, Kak. Oh, ini. Oke. Ya. Ditambah 0. Itu uh, ketika hasil akhirnya. Jadi kan di, kita tahu bahwa sebenarnya kalau integral biasa, integral tanpa batas ya, integral tanpa batas, contohnya misalnya kita anggap AT-nya itu sama dengan 10 gitu misalnya, 10 meter per second kuadrat. Ya, 10 ini dalam bentuk fungsi sebenarnya, jadi tanpa T. Kita dapetin bahwa VT-nya sendiri itu kan sama dengan integral 10, ya karena dia konstanta, dt. Integral dari 10 dt itu kan berarti kan 10t ya. Nah, karena dia tanpa batas nanti ditambah c. Biasanya itu c kan, konstanta lain. Nah, c ini itu menandakan apa? Sebenarnya itu menandakan fungsi pertamanya, bukan fungsi pertamanya, v awalnya. Jadi c itu di sini itu sama dengan sebagai v0. V di mana mulai pertama kali fungsi itu bekerja. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya kita dapetin V-nya, itu kan karena dia linear gini ya. Misalnya ya, ini kita anggap bentuknya 10T deh. 10T ditambah C. Ini V terhadap T. Nah, kita mau tahu C-nya itu dari mana? C-nya itu kita bisa dapetin dari nilai ini. V0 awalnya itu di mana? Misalnya kita dapetin nilainya di sini ya. Ini misalnya T-nya di sini 5. Berarti kan kita dapat satu titik di mana dia nilainya adalah 5,0 untuk fungsi 10T tambah C. Nah, C ini itu tuh ketika T-nya 0, V-nya berapa misalnya. Kan masuk di situ guys. Atau mungkin ketika fungsi tertentu, jadi kan kita dapetin kalau di garis ini kan kita dapetin ini adalah T-nya, ini adalah V-nya. Kayak gitu. Nah, ketika kita masukin nilainya, misalnya V ketika T sama dengan 5, kita dapetin 10 dikali 5 ditambah dengan C. Di mana kita tahu bahwa V saat T sama dengan 5 itu sama dengan 0 kan, nilainya di sini. Jadi 0 sama dengan 50 ditambah C, atau kita dapetin C-nya sama dengan minus 50. Nah, kalau kita masukin C ke minus 50, C-nya itu minus 50, maka kan kita dapetin misalnya terus V ketika T itu sama dengan 10T minus 50. Nah, ini kenapa disebut V0 yang tadi dibahas, kenapa ini disebut V0? Karena ketika T, kita masukin T sama dengan 0, maka kita dapetin bahwa V0 itu sama dengan minus 50. Atau di saat titiknya di sini nih. Nah, ini tuh minus 50. V0 ketika T-nya sama dengan 0. Itu sih, mungkin menjawabnya nanti ketika dihitung, udah dijabarin integralnya. Gitu.
Menjawab nggak? Atau tambah bingung malah? Udah jawab, Kak. Makasih, Kak. Oke, siap. Nah, itu gitu. Jadi, ada lagi mungkin yang mau nanya? Kita lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tadi, jadi proses perhitungannya tadi kita dapetin dalam bentuk integralnya. Yang awalnya bentuknya masih gini kan, jadi delta x ya, dalam bentuk besar-besar. Besar-besar itu artinya apa? Jadi kenapa kita bisa ngubah? Kenapa kenapa di sini kita bisa ngubah dari delta ke d? Kenapa delta itu bisa dihubungkan dengan d? Karena delta itu biasanya dalam rentang yang besar. Rentang yang besar, sedangkan d itu biasa rentang yang kecil. Makanya itu biasanya ini berhubungan dengan limit x menuju 0 kan. Jadi yang dalam rentang yang sangat-sangat kecil, different apa ya, instantaneous atau sesaat. Nah, itu yang sesaatnya, itu tuh yang dipakai di sini sebenarnya. Oke. Nah, ini beberapa persamaan yang bisa kita pakai tadi. Jadi dari A, dv, dt, atau kalau kita dapetin bahwa V itu sama dengan dx dt, maka kita dapetin di sini berarti d ya, dx dt itu sama dengan dt. Atau bisa ditulisnya berarti d kuadrat x, bukan x kuadrat, d kuadrat x, jadi turunan 2 kali dari dt kuadrat. Ini kayak gini. Kemudian ini bentuk lainnya, ketika dapat ini berarti bisa kita gunakan menjadi integral kayak gini. Jadi misalnya kita tahu persamaan A-nya, kita sudah cari B-nya, kesamaan kecepatannya, kita bisa dapat juga. Nah, ini yang berbeda. Jadi mungkin apa ya, bisa membantu mungkin ya, atau mungkin udah pada tahu juga bahwa P average rata-rata yang mungkin sering diketahui kan adalah sebenarnya adalah total jumlah ya, total jumlah lagi, total jumlah per eh, dibagi berapa orang ya, misalnya dibagi pembaginya orangnya misalnya. Jadi misalnya ada 100 permen atau 100 buku, itu pengen dibagi buat 20 orang. Nah, berarti kan tiap orang rata-rata dapatnya 50 kan, 100 bagi 5 kan. Jadi kita dapatnya bahwa rata-rata bukunya orang itu adalah 5 buku kayak gitu. Sistemnya kayak gini. Nah, ini juga sama, bisa dipakai dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk ini juga, dalam bentuk kinematika juga. Jadi, dengan cara yang sama, ini dari sini, ini adalah jumlah. Dan ini adalah rentangnya. Rentang yang harus dibaginya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan V average, tadi kan adalah sebenarnya adalah, sorry, bukan A ya. Ini V ya, sorry. Ini VT, jadi fungsi V-nya. VT dt. Ini adalah V average adalah delta X, ya, delta X per delta T. Atau kita dapat bahwa X akhir, X final dikurangi X awal dibagi dengan delta T, T final dikurangi dengan T awal. Nah, bentuk ini itu menyatakan bahwa delta X sendiri itu berarti adalah total. Jadi kita dapatin bahwa delta X perpindahan gerak itu adalah sebenarnya adalah total dari T0 sampai T untuk VT dt. Ini kan sama juga persis dengan ini ya. Jadi total VT itu sama dengan ini. Nah, ketika dibagi dengan T0, T per T0 itu dibagi, kita dapetin rata-ratanya. Jadi atau delta X per delta T dibagi dengan delta T, itu kita dapetin bahwa V average. Jadi sama, mirip. Nanti ada soalnya yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam bentuk ini. Nah, lanjut mungkin kita bahas vektor dulu. Vektor, gitu ya, mungkin rada-rada lebih apa ya, lebih familiar mungkin ya. Vektor itu artinya adalah besaran yang memiliki tapi dia memiliki arah dan tujuan. Pokoknya memiliki arah. Digambarkan panah ini. Jadi dari titik A ke B itu satu garis ini lurus, itu adalah vektornya. Terus A ke B juga ini sama juga, AB aksen yang gitu. Besarnya sama dan arahnya juga sama. Nah, ini ketiga ini itu familiar atau sama identik. Nah, ini kayak tadi bahasan kalau A ke B dilalui oleh misalnya berputar kayak gini.
Nah, ini kan disebut yang tadi disebut sebagai jarak ya, atau distance ya. Sedangkan AB ini disebut sebagai displacement. Displacement atau perpindahan. Oke. Nah, untuk vektor sendiri, misalnya kita punya vektor A, itu kan biasa dituliskan misalnya XI ditambah YJ ditambah ZK. Ini adalah elemen elemen vektornya ya, karena ini dibuat dalam bentuk kartesian, koordinat kartesian. Jadi X, Y, Z. Ini mewakili suatu titik misalnya di sini ya. Nah, ini tuh vektor A. Jadi ini di sini dia mungkin menyatakan ketika ini di sini, nah, ini X-nya, ini Y-nya, dan ini misalnya ini Z-nya. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Itu. Jadi A, B juga sama bakal dibentuk kayak gini dalam bentuk 3 dimensi dan maksimal bentuk 3 dimensi. Selain koordinat kartesian, sebenarnya ada satu lagi yang lumayan sering dipakai. Itu adalah koordinat polar ya kalau nggak salah ya. Selain ini ya, lawannya lah ada koordinat polar. Ini berbeda dengan kartesian dalam bentuk x, y, z. Kalau koordinat polar itu dalam bentuk r, theta, sama v. Ini kepake ketika misalnya kayak gini, dalam bentuk yang sama. R itu adalah jaraknya, R, kemudian theta itu bentuk ini ya. Ini kita bentuk X, Y, Z kayak gini. Nah, ini tuh theta. Jadi, kalau kita punya X dengan Y kayak gini, nah tetanya tuh perputaran di sini, theta. R itu jaraknya. Kemudian kalau kalau V itu adalah dalam bentuk Z sama Y misalnya. Z sama Y. Itu tuh bagian sininya. Nah, V itu enggak sampai, kalau ini 180 derajat, atau 360 derajat, atau sama dengan 2V. Kalau V ini V, ini V itu 180 derajat, ini 180 derajat, atau sama dengan V ya. Kayak gitu. Kalau R dia bebas. Nah, ini tuh lebih umum dipakai di keadaan nyata, di keadaan real. Contohnya aja, kita kan nggak akan mungkin nyata ini, misalnya kalau kita pengen ke mana ya? Misalnya kalau aku pengen ke Jakarta dengan pusatnya, aku misalnya di Bandung. Pusatnya di Bandung, kemudian pengen ke Jakarta. Kan aku nggak akan bilang bahwa aku harus pergi sejauh eh, sejauh misalnya 10 meter di koordinat X, kemudian 50 kilometer di sumbu Y, kemudian 5 kilo di Z. Kan biasanya cuma jaraknya misalnya R-nya itu misalnya adalah 100 kilo, terus pada sudut keberapa, jadi pada mata angin keberapa, biasanya kalau theta itu kan dalam mata angin keberapa, misalnya 30 derajat dari sumbu X misalnya, atau 30 derajat dari utara misalnya. Terus tergantung, kalau V itu ketika kita ngomonginnya dia terbang ke udara. Tapi kalau gini berarti kan V-nya di kepakainya berarti di 90 derajat ya. 90 derajat dari atas gitu, misalnya. Itu lebih umum dipakai. Kemudian untuk ini kalau yang bentuk apa ya? Bentuk penjumlahannya, bentuk operasinya itu kayak biasa sih, ada positif negatif, penjumlahan pengurangan, di mana ini bersifat komutatif ya. Jadi minusnya itu bisa masuk, bukan komutatif, asosiatif. Oh ya, intinya minusnya itu bisa masuk ke dalam. Nah, sedangkan kalau untuk multiplikasi ya, atau proses pengalian, itu kan ada dua ya, ada cross sama ada dot. Cross product sama dot product. Kalau cross product itu intinya tuh dia akan menghasilkan vektor juga. Kalau dot product itu dia akan menghasilkan skalar hasil akhirnya. Makanya kalau kita lihat di sini tuh dia bisa dibalikin komutatif, jadi A dot B itu A, sedangkan kalau karena nanti dia akan menghasilkan nilai yang berbeda lagi. Oke, itu satu. Nah, untuk proses perhitungannya sendiri mungkin udah familiar kali ya. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang nggak familiar nggak dengan operasi vektor untuk A cross B atau mungkin A dot B? Semoga aman ya cross. Cuman kalau misalnya bingung, nggak apa-apa, nggak usah malu buat bertanya, karena kalau ini kalian tanya nanti malah akhir-akhirnya juga
lebih ribet lagi. Jadi ini mungkin bisa dibilang materi-materi dasar kali ya untuk mengenalkan pola pikir dasar, pola pikir fisikanya. Nah, kemudian kalau ini ada juga. Nah, kita tahu bahwa tadi kan kalau ini kita punya dua, misalnya A di sini, itu kan sama dengan berarti AXI ditambah AYJ ditambah 0K ya. Karena K-nya sini nggak ada kan misalnya. X, Y, Z kayak gini. Nah, ini itu bisa kita tulis dalam bentuk sinus kosinus atau apa sebenarnya sinus kosinus ya berarti ya. Trigonometri ya. Di mana umumnya ditulis kalau AX ini itu adalah sumbu X-nya, koordinat apa ya, elemen X-nya. AX itu elemen X pada A. Sedangkan AY elemen Y pada vektor A. Pada vektor A. Nah, kita biasa tulis kalau AX itu adalah A cos theta ya. Ini besarnya A cos theta, sedangkan AY itu sama dengan A. Simpelnya ini kenapa kayak gini? Karena pakai bentuk sinus kosinus saja. Jadi sin theta itu kan misalnya kalau kita punya kayak gini ya. Jadi ini AX dan ini kan berarti kan akan sama ya. Ini juga AY jadi. Kan berarti dapat Pitagoras bentuk kayak gini. Berarti kita dapetin sin theta kan berarti depannya, depan sudutnya AY dibagi A, besar dari A. Makanya A-nya ini bisa dikali sin theta, makanya bentuknya akan dapat kayak gini. Cos juga sama sih berlaku kayak gitu. Makanya biasanya kalau kita apa seringnya dibahas kalau A itu ditempelin ke tetanya itu jadi X, kemudian kalau ditarik melawan tetanya, ngebuka tetanya itu di Y kan. Oke, sejauh ini kalau vektor itu sih yang paling penting dibahas. Paling nggak familiar dengan bentuk ini ya. Bentuk IJK-nya atau dalam bentuk koordinat lainnya R, theta, V. Jadi kan bisa tulis bentuknya kayak gini atau misalnya ditulis dalam bentuk X, Y, Z. Ini juga bentuk koordinat sih hitungannya. Oke, sejauh ini kayak gitu. Kemudian, nah lanjut ke, karena kita udah ngebahas vektor tadi, kan udah ngebahas tentang arah. Kalau kita punya vektor tadi A dengan berhubungan dengan XI ditambah YJ ditambah Z ya, ZK. Ini kan kita bahas tadi berkaitan dengan koordinat kartesian X, Y, Z. Memiliki bentuk kayak gini ya, kotak misalnya. Wow, sekali. Nah, ini kan dalam bentuk 3 dimensi. Gerak sama kayak ini, itu bisa diubah menjadi vektor. Jadi V, T misalnya, itu akan memiliki juga komponen Vx, I, ditambah Vy, J, ditambah Vz, K. Dia bisa aja memiliki komponen-komponen atau elemen-elemen kecepatan di masing-masing ininya ya. Oh ya, bukan bisa, ya bisa elemen, bisa komponen ya, komponen. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, ini gerak gerak parabola, dia memiliki 2 komponen. Ke arah kanan itu X positif, ke arah atas itu adalah Y positif ya di sini. Jika ini kita anggap sebagai V0 dan ini kita anggap sebagai theta, maka kita punya 2 keadaan di mana setiap bentuk ini Vx, Vy, Vz ini juga berlaku yang tadi. Jadi dia memiliki posisi X-nya, X terhadap T, berlaku juga AX terhadap T. Di Vy juga dia berlaku di Y terhadap T, berlaku juga AY terhadap T, serta Vz juga. Jadi Z terhadap T, dan AZ terhadap T. Jadi yang kita pelajari sebelumnya terkait dengan ini semua itu bisa dipakai menjadi 3 cabang lagi kalau kita ngomongin vektor. Kalau di koordinat kartesian ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia punya 3 komponen ya. Kalau ini biasanya disebut apa ya? Biasanya sering dibilang tuh kalau sumbu datarnya di X ini itu kan adalah GLB ya, gerak lurus beraturan, sedangkan di bagian atasnya ini disebut GLBB. Terus lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena nanti dia memiliki kecepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi mempengaruhi benda ini yang dilempar secara parabola. Karena kan dia memiliki M ya, pengaruh dari gravitasinya sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat X-nya ini, makanya disering tulis Vx itu sama dengan V0 cos theta, sedangkan kalau Vy-nya itu sama dengan V0 sin theta. Nah, ini baru V awalnya, V0 ya, V0Y, V0X. Jadi semuanya bisa dipakai tadi. Jadi yang kayak kita tahu tadi bahwa
VT atau V akhir itu kan sama dengan V0 ditambah AT. Terus dari ini kalau kita turunin, kita dapetin bahwa X kurangi X0 sama dengan V dikali T ya, sorry. V dikali T tambah setengah AT kuadrat atau kita dapat sama dengan X0 ditambah VT ditambah setengah AT kuadrat. Juga kemudian misalnya jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Ini tuh semuanya bisa juga kepake di masing-masingnya. Tergantung dia GLBB, kalau ini kan berarti hubungannya ke GLBB. Kalau dia GLBB berarti kan ada A-nya. Intinya dia memiliki A. Ini tidak sama dengan kalau GLBB ya. Sedangkan kalau GLB itu adalah A ketika A-nya sama dengan 0. Itu aja bedanya. Oke, siap. Dulu nggak sebelum? Kira-kira ada yang belum terbahas mungkin, kira-kira ada teman-teman yang materi pas kuliah, terus ini kayaknya belum ngerti di sini, dan aku belum bahas. Ada? Nggak ada? Suaraku aman ya sih? Tunggu, teman-teman, takutnya selama ini aku ngomong malah patah-patah. Aman nggak? Aman ya? Oke. Saya dulu ya. Hati. Ya. Selain tadi gerak lurus, ada juga gerak melingkar namanya. Nah, gerak melingkar ini simpelnya adalah nanti ada pengaruh dari bentuk melingkarnya. Jadi benda yang mengitar pada satu poros, jadi ada poros yang bergerak melingkar kayak gini, yang memiliki omega kayak gini. Yang paling sering dengar tuh terkait dengan percepatan sentripetal V kuadrat per R, atau berarti gimana di sini ya? Mungkin bahasnya langsung ke sini. Jadi S atau X di sini ya, S atau X perpindahan. Aku di sini pakai S saja, perpindahan itu hubungannya dengan theta. Kemudian V, kecepatan, itu hubungannya dengan omega atau kecepatan sudut. A, itu hubungannya dengan alpha. Di mana di sini itu dihubungkan dengan R. Jadi, dia pindah ke sebelah ini dikalikan dengan R. Jadi, kita dapatin bahwa S sama dengan R dikali theta, V itu sama dengan R dikali omega, A itu sama dengan R dikali alpha. Nah, ini hubungannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya ini dan ini bentuk ini. Kenapa gerak melingkar itu erat hubungannya dengan frekuensi, periode. Ini kan periode. Karena dia kan memutar, jadi setiap kali dia memutar, dia dihitung satu kali gelombang ya. Jadi bisa dianggap gelombang juga gerak melingkar ini. Makanya nanti ada periode, terus ada juga frekuensi, V sama dengan 1/V, seperti ditanyain, kayak gitu. Nah, dari sini kan biasanya diubah karena kita tahu V sama dengan omega dikali R, berarti kan ini kan sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat per R, makanya jadi omega kuadrat dikali R. Ada hubungannya juga. Tapi intinya, gerak melingkar itu sama dengan gerak, itu mirip dengan gerak lurus. Cuman kalau gerak melingkar itu berputar-putar, kalau gerak lurus kan lurus. Karena gerak lurus itu kita nggak tahu periodenya, nggak tahu frekuensinya, makanya kalau gerak melingkar itu lebih lebih jelimet untuk kebayanginnya. Tapi sebenarnya sama, ketika kita anggap aja ini sebagai patokannya nih. Jadi kalau kita perpindahan kita ngomonginnya theta, jadi perubahan tetanya gitu. Kalau kita ngomongin kecepatan pada gerak melingkar itu adalah omega, kecepatan sudutnya, perubahan sudutnya terhadap waktu. Kemudian kalau kita ngomongin percepatan sudut itu alfanya. Oke. Itu simpelnya gitu sih. Cuman tergantung soalnya gimana. Tapi dengan berpatokan pada gini dan kita melihat bahwa gerak lurus itu mirip dengan gerak melingkar, ternyata teman-teman nggak bakal terlalu ribet bayangin. Nah, terus ada juga gerak relatif. Nah, gerak relatif di sini simpelnya adalah adanya suatu benda, jadi ini anggap benda A. Terus dia tuh numpang di suatu benda B. Ini benda B. Nah, benda A ini bergerak dengan kecepatan VA, tapi B ini juga bergerak dengan kecepatan B.
Tapi kita tahu bahwa VA itu sangat-sangat kecil dibanding VB. Artinya apa? VA nggak akan mungkin jatuh dari VB itu misalnya, atau nggak akan lepas dari VB. Nah, ini gerak relatif. Kita tahu bahwa si B, jadi kalau kita bayangkan ini B, ini si benda B, terus ada A di sini. B-nya itu tuh bisa dianggap sebagai kerangka inersia dari A. Jadi dia bergerak dalam B yang dianggap diam. Ini B-nya itu dianggap diam. Nah, intinya itu sih kalau lihat buku atau mungkin ada penjelasan, mungkin agak ini ya, enggak gimana-gimana, tapi intinya itu. Jadi penjelasannya adalah relatif itu adalah benda bergerak terhadap sesuatu yang bergerak juga. Nah, sebenarnya materinya untuk vektor sama kinematika itu aja. Jadi ada gerak relatif, gerak melingkar, gerak 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini akibat dari vektor sama gerak ini ya, gerak lurus berubah peraturannya sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum bahas kerjain soal? Kak, saya mau tanya, Kak. Ya. Kalau gerak relatif itu yang berkaitan dengan gerak kontak itu juga enggak, Kak? Gerak kontak, maksudnya gerak kontak yang gimana? Yang antara benda di atas sama yang di bawahnya itu, Kak. Nanti kan ada ditarik gitu kan, Kak. Nanti ada. Okay. Itu tidak lagi. Mungkin yang ketika kita di dalam bus gitu ya, di dalam bus jalan nih dari Jakarta misalnya Jogja. Nah, bus kan itu memiliki kecepatannya sendiri kan, ketika dia di jalan. Terus dari kita misalnya di dalam bus itu tiba-tiba pengen jalan dari belakang ke depan. Nah, kecepatan kita terhadap lantai atau terhadap jalan itu kan bakal beda kalau kecepatan kita terhadap bus kan. Nah, relatif itu maksudnya hubungan di situ, hubungan antara kita terhadap posisi di mana sebenarnya, terhadap si acuannya itu di mana. Nah, jadi itu ini bahas sebenarnya tentang ini tuh larinya tuh nanti ke hubungannya adalah terkait dengan kerangka inersia. Kerangka inersia itu apa? Sebenarnya kerangka diam. Kerangka diam yang dianggap sebagai sesuatu yang benda yang diam. Karena bayanginnya gini aja. Jadi kita kan di bumi ya, kita tinggal di bumi. Bumi sendiri kan bergerak memutari matahari kan. Sesuai apa yang kita pelajari itu dia berevolusi. Berevolusi matahari, kemudian berotasi juga pada porosnya. Nah, acuan kita kan seharusnya pada matahari kan, tapi ternyata matahari juga bergerak terhadap sesuatu yang lainnya. Nah, jadi itu ilmuwan fisika tuh kadang untuk menentukan acuan, nah itu tuh kadang bingung dulu. Ada yang dibahas tentang terkait dengan gerak relatif ini, artinya kita nentuin acuan itu siapa. Dan kalau misalnya ya, terkait dengan ada balok A ya, balok A, kemudian di atasnya ada balok B. Ditarik oleh gaya F. Nah, itu tuh nanti larinya ke dinamika. Berhubungan dengan gerak juga, tapi hubungannya ke dinamika. Jadi nanti ada F sama dengan M dikali A. Jadi bakal beda sih jadinya kalau dibandingin. Cuman karena kinetika sama dinamika cuma kan aja kan ditanyain kecepatan terhadap A. Siapa tahu, karena kan kita tahu A-nya. Biasa siapa tahu bisa dicari V juga. Nggak ada. Oke, kita coba kerjain soal ya. Ini soalnya aku ngambil dari buku Holiday. Jadi di bab awal ya, bab kinematika, bab apa? Gerak sama yang bab vektor juga. Nah, kita lihat di sini bahwa
Jadi di gambar ini, figur 223, shows that menunjukkan bahwa sebuah partikel bergerak pada sebuah sumbu X ya. X-axis undergoes 3 periods. Jadi dalam 3 periode, 1, 2, dan 3. Tanpa harus kita tulis competition-nya, atau kita tulis gitu. Nah, kita disuruh untuk meranking, jadi mengurutkan waktu periodenya dari 1, 2, 3 itu, dari yang siapa yang paling dari periode ini, siapa yang meningkatkan atau menghasilkan pergerakan partikel atau kecepatan partikel yang paling besar. Nah, kita lihat dulu sebenarnya kalau kita punya A, ini kan acceleration ya, A terhadap T. Kita punya grafik A terhadap T kayak gini. Berarti semua hal yang ada di sini itu berhubungan dengan perubahan A terhadap T-nya. Kita ingat juga untuk A, itu kan sebenarnya adalah delta V per delta T ya. Kita kalau tulisannya dV per dt. Oke, kita simpan dulu. Bentuknya kayak gini. Nah, berarti kalau kita pengen tahu V-nya, delta V-nya, itu kan berarti kita dapetin bahwa A dikali dengan delta T. Berarti A itu kan besar A-nya di sini. Delta T itu berarti seberapa panjang delta T-nya ya. Nah, kalau kita mengacu pada sini, kira-kira yang paling besar yang mana? 1, 2, atau 3? Kalau kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini ya, besar perubahan kecepatannya, itu 1 sama 2 itu sama sebenarnya. Jadi keadaan 1 itu akan sama dengan keadaan 2. Dalam hal apa? Dalam hal delta V-nya ya, dalam hal delta V. Kemudian 3 ini yang paling kecil, jadi 3 itu yang paling kecil dibanding 1 dan 2. Gitu. Dalam hal delta V ya. Cuman seberapa cepatnya itu kita lihat di A-nya. Jadi dalam waktu rentang yang ini kan kalau kita itu kan 2 ya, 2. Ini kan 2 kali ini 1, 2, 3, 4, ini 4, kemudian ini 1 ya. Nah, yang paling yang paling powerful nambah kecepatan itu kan di 3 ya sebenarnya. Kalau dalam hal waktu delta T-nya. Delta T berhubungan dengan pertambahan kecepatannya. Jadi kalau kita lihat ditinjau dari delta T, itu kan berarti 3 itu paling besar, kemudian 1 baru 2. Ini ditinjau dari seberapa cepat ya. Seberapa cepat naiknya kecepatannya itu. Kayak gitu sih. Atau ada yang tidak setuju mungkin dengan jawabannya? Atau ada yang ini? Aman ya? Kalau dari sini. Itu tetap ditentunya percepatannya, Kak. Yang enggak. Jadi yang kalau kita lihat di sini, kan yang ditanyakan adalah rank the acceleration periods. Jadi kan si ininya 1, 2, atau 3 yang menghasilkan produce kecepatan ya, particle velocity, kecepatan partikel. Jadi according to the increase they produce in the particle velocity. Siapa yang paling besar pertama? Nah, kalau kita lihat di sini kan kita cari delta V-nya ya, perubahan kecepatannya. Jawabannya berarti harusnya 1 sama 2 itu sama. Jadi yang paling cepat itu 1 sama 2. Di 1 atau 2 itu sama sebenarnya. Kemudian baru dilanjut dengan 3. Jadi 1, 2, 3. Isinya gitu. Atau bingung sebenarnya? Oh, jadi kayak seberapa cepat mana yang lebih cepat
paling cepat untuk ngasilin waktu yang paling besar gitu, kecepatan yang besar. Iya, benar. Oke Kak. Oke. Siap. Tapi kira-kira nih kalau aku tanya, kalau kita menghitung luas kurva ini 1, 2, sama 3, itu dia mencari apa? Apa yang kita bisa dapatkan dari luas di bawah kurva ini? Nilai apa yang bisa kita dapatkan? Kecepatan. Kecepatan ya? Kecepatan totalnya ya? Dari kecepatan total ya, perubahan kecepatannya ya? Delta V itu sendiri ya berarti ya? Oh iya Kak, Ya, mau kenapa? tanya Kak, kalau itu kan luas itu berarti nggak pakai vektor ya Kak? Atau satunya vektor itu? Kalau luasnya itu masih dalam bentuk skalar, jadi ini masih besar. Kalau kita ngomongin luas, itu berarti kita masih ngomongin skalar. Vektornya atau arahnya itu bisa kita tentuin dari mana, karena ini kita anggapnya dia bergerak dalam sumbu X ya, jadi anggap aja dia bergerak dalam satu dimensi, maka kan kita bisa bedain jadi dua ya. Kalau ini misalnya titik nol, berarti kan ada positif sama negatif, bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Nah, karena dia akselerasinya positif, nilainya kan ini kita anggap ini nol ya. Ini nol, dan dia akan positif di sini. Ini positif, positif, positif. Di atas nol pasti positif. Percepatan itu, berarti kan dia menambah kecepatan. Karena dia menambah kecepatan, kalau kita asumsi X nolnya itu sama dengan nol, maka dia akan bergerak ke kanan kan. Jadi anggapannya dia positif kayak gitu. Jadi vektornya itu dalam hal ini x-aksis arah x dan positif. Jadi kita tahunya dia bergerak ke kanan karena dia positif aja. Cuman kalau luasnya itu ya bentuk skalar. Ini itu masih dalam bentuk skalar. Luas ini gitu. Hmm. Tapi kalau dalam bentuk grafik ini ya, grafik A, V sama X, misalnya A atau V atau X, ini tuh biasa pasti satu dimensi. Karena akan aneh kalau kita punya dua kayak gini, terus terhadap T, bisa dua dimensi. Biasanya itu punya grafik tambahan. Tapi kalau kita dikasih grafik kayak gini, A, V sama X, itu pasti satu dimensi. Kayak gitu sih. Satu dimensi, tinggal tentuin aja positif atau negatifnya. Positif itu berarti di atas nol. Kalau dia negatif berarti bergerak mundur, dia berarti di bawah nol kalau di grafik. Positif, ini negatif. Misalnya V. Ada lagi mungkin yang pengen ditanyain atau dikonfirmasi? Kalau enggak kita coba-coba, kalau enggak kita coba soal selanjutnya ya. Oke, soal nomor 39. Di sini mobil A dan B bergerak dalam arah yang sama ya. Jadi kita anggap kalau ini dia sumbu X berarti ada A dan B ya. Di A, misalnya mobil A dan satu lagi mobil B. Anggap dia bergerak dengan arah yang sama dan posisi awal yang beda mungkin ya. Kita lihat. Posisi X of car is given in figure 230. Ini berarti untuk mobil A ya. Mobil A. Oke. Dari 0 sampai 7 second. Oke, benar. The figure vertical scaling is set by X as 32. Berarti di sini ini 32 ya. 32 meter. Ini 0. Berarti kalau kita lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kita tahu bahwa satu kotaknya itu 32 bagi 8. 32 dibagi 8, berapa itu berarti? 4. 4 ya. Jadi satu lihat 4 ya. 4, 8, 12, 16, 20. Oke. Ini satu kotaknya 4.
cepat. Nah, pada saat T sama dengan 0, mobil B is at X sama dengan 0. Oke, with a velocity of 12 meter per second. And a negative constant acceleration. Jadi ini mobil A grafiknya. Terus kita tahu mau di mobil B, itu kita tahu bahwa V awalnya, V0-nya itu sama dengan 12 meter per second. Karena ini ketika X0-nya 0. Dan dia A-nya itu konstanta tapi minus. Dia minus dan ada nilainya. Misalnya nilainya kita sebut aja X gitu ya. Meter per second kuadrat, ini di 0 meter. Yang A, what must AB be? What must AB be such that the cars are momentarily side by side? Ada 4 second ya. Berarti kita pengen tahu untuk yang A ya. Pertanyaan yang A itu ketika X untuk A itu sama dengan X di B ketika T-nya sama dengan 4 second. Oke. Oke, V. Siap. Di sini kita tahu bahwa kalau kita pakai persamaan ini ya, untuk mobil B dulu, ya kan berarti dia bergerak lurus ya, ibaratnya dia bergerak lurus dulu, tapi ada negatif X-nya. Kalau kita pakai cara yang tadi, kalau kita tahu A-nya itu konstanta, dulu deh. Untuk mobil B dulu, kita tahu bahwa dia memiliki percepatan HB itu sama dengan minus, dan ini suatu konstanta kan, meter per second kuadrat. Terus kita tahu bahwa tadi A itu kan sama dengan dV per dt ya, dari sini. Jadi kita bisa dapetin bahwa dV-nya sama dengan A dikali dt, atau kalau kita integralkan, kita dapetin bahwa V-nya itu sama dengan integral dari A dt, atau karena ini konstanta, jadi integral dari min X dt, kita dapetin bahwa V-nya sama dengan, oke agak susah ya, ini kita apa ya, A besar kali ya, A besar, A besar, A besar ya. A besar berarti kita dapetin ini jadi minus A dikali T ya, ditambah V0. Ya kan? Ditambah V0. Kita dapetin bahwa tadi pada saat T sama dengan 0, berarti kita bisa masukin ini, nyari V0-nya, bukan, kita dapetin V0-nya berapa. Jadi ketika T sama dengan 0, kita dapetin bahwa V-nya itu akan sama dengan 12 ya. Jadi kita bisa dapetin bahwa V-nya itu sama dengan minus A dikali 0 ditambah V0 itu akan sama dengan 12, karena V-nya sama dengan 12. Kita dapat bahwa V0 itu akan sama dengan 12. Jadi kita bisa tulis persamaan barunya untuk V-nya sama dengan minus A dikali T ditambah 12. Oke, nah kita cari posisinya XB dengan cara yang sama ya di sini. Kita tahu bahwa V itu sama dengan dx dt. Atau kita dapetin bahwa dx itu sama dengan V dt, integral. X-nya kita dapetin dari V ini ya, jadi integral minus AT ditambah 12 dt. Atau kita dapetin XT-nya itu sama dengan berapa nih? Min A per 2 ya, T kuadrat ditambah 12T ditambah X0. Kita tahu bahwa ketika X-nya T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 kan. Jadi kita masukin nilai 0 itu sama dengan minus A per 2 dikali 0 kuadrat ditambah 12 dikali 0 ditambah X0, atau X0-nya sendiri sama dengan 0 kan. Oke, berarti kita dapetin bahwa fungsi XT untuk mobil B ya, XB itu sama dengan minus A per 2 T kuadrat ditambah 12T. Nah, ini untuk persamaannya dulu. Dimana kita nyari juga untuk persamaan A. Nah, untuk persamaan A-nya sebenarnya kita bisa cari di sini. Jadi, kita tahu bahwa titiknya itu sini ya. Kan ini persamaan linear ya. Kalau persamaan linear kita tahu bahwa X itu akan sama dengan A. Y-nya itu akan sama dengan AX tambah B, karena dia linear ya. Jadi kita perlu nyari gradiennya. A ini gradien sebenarnya M. B-nya itu titik Y0-nya sebenarnya. Y0 itu di sini. Ya kan? Atau ini bisa kita tulis juga sebagai X sama dengan MT ditambah X0.
Sekarang kita cari untuk yang mobil A ya. Untuk mobil A berarti kita cari dulu untuk M-nya. M-nya itu berarti kan kita punya 2 titik ya. Ini berapa nih? 4, 8, 12, 16, 20 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 20. Berarti di sini itu 0,20 ya. 2 titik itu di sini 0,20. Dan di sini ya 6,32. Dan 6,32. Jadi kita nyari M-nya. Itu sama dengan delta Y per delta X sih. Sebenarnya gampangnya ya. Jadi 32 kurangi 20 per 6 kurangi 0. Ya kan, ini XY sama juga ini XY. Atau ini kan sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi adaptif M-nya berarti berarti 12 per 6 atau sama dengan 2 ya. Jadi dari persamaan tadi, X itu sama dengan 2T ditambah X0. Nah, X0-nya itu ketika T-nya sama dengan 0 kan. Atau salah satu yang bisa coba ini antara yang ini atau coba yang ini. Paling gampang sih ini sih. Kenapa? Ini intinya kita masukin ini T ya, sorry. Ini T, ini X, ini T, ini X lebih gampangnya. Kita masukin ketika T sama dengan 0, X-nya sama dengan 20. Berarti kita dapetin 20 sama dengan 2 dikali 0 ditambah X0. Berarti kita dapat X0-nya sama dengan 20 kan. Makanya kita dapat persamaannya untuk XA itu sama dengan 2T ditambah 20. Ini persamaan dulu. Untuk XB sama XA. Nanti kita tinggal samain buat dapetin. Yang ditanyakan kapan ya? Berapa besar AB-nya agar dia saling bertemu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu, mungkin atau aku ada salah hitung. Kak, kalau itu pakai rumus GLBP langsung itu bisa nggak sih, Kak? Maksudnya kan ntar X-nya sama kan, sedangkan V0 yang punyanya B itu kan udah diketahui. Terus T-nya kan juga udah ada. Nanti bisa ketemu V0 yang A-nya gitu nggak sih, Kak? Bisa. Jadi kenapa repot-repot pakai ini, yang aku kerjain ini, karena biar apa ya? Biar bisa kalian bandingin. Mungkin kalau kalian cobain pakai cara yang langsung ya, dimasukin yang tadi, pakai cara yang ini, pakai cara yang ini. Nah, itu tuh akan sama aja. Hasilnya bisa dipakai juga. Cuman ini tuh buat apa ya? Buat membuktikan aja bahwa kalau kita pakai ini tuh, oh ternyata sama. Dan ini kan kenapa itu bisa sama? Karena rumus yang tadi itu A-nya konstan. Jadi rumus yang tadi itu terkait dengan apa? X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini tuh bisa dipakai ketika A-nya konstan. Ketika A sama dengan konstan. Nah, hati-hati aja kalau A-nya nggak konstan, itu bisa apa? Bisa bahaya nilainya. Tapi bisa sih, bisa dipakai. Cuman itu nanti tinggal kita bandingin. Jadi kita dapetin sebenarnya kalau ini A per 2T kuadrat ditambah 12T itu sama dengan ini ya, 2T ditambah 20. Atau berarti kita dapetin berapa tuh? Kita pengen pada saat T-nya 4 second ya. Jadi kita masukin saat T-nya sama dengan 4 second. Atau bentar. Nah, kalau kita masukin berarti kan min A per 2 4 kuadrat ya. Ditambah 12 dikali 4 itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah 20. Kita dapetin berarti 16A per 2 ditambah 12 kali 4 berarti 48 ya. Sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 20. Atau ini bisa kita coret jadi 8. Jadi min 8A ditambah 48 sama dengan 28 ya. 8 tambah 20.
Atau min 8A sama dengan, ini pindah ke sebelah kanan, berarti 28 dikurangi 48. Atau kita dapat min 8A itu sama dengan berarti min 20 ya. Min 20. Jadi A-nya itu sama dengan min 20 dibagi min 8 atau sama dengan 20 per 8, 10 per 4, 5 per 2. Atau A-nya sama dengan 2,5 ya, meter per second kuadrat. Ini untuk yang A nih, 2,5 meter per second kuadrat. Berarti kita bisa ubah persamaannya ya. Kita dapetin bahwa persamaan untuk XA, mobil B ya, sorry, XB, itu sama dengan minus 5 per 4 aja ya. 5 per 4 T kuadrat ditambah 12T. Kemudian kalau yang XAT itu sama dengan 2T ditambah 20. Udah sih. Kemudian sketch the position X of car B versus time T. How many times will the cars be side by side if the magnitude of acceleration AB? Oke. Oke. Berarti kita disuruh gambarin ya sebenarnya. Kita gambar di sini. Ini tadi berarti 20 ya. 20 misalnya ini 32. Ini 6 ya. Ini 6. Kalau kita gambarin yang A-nya, mobil A-nya kan berarti dia 2T tambah 20 ya. Dia kalau 0 di 2, sorry. Kalau dia 0 berarti di sini ya mulainya ya. Ini mobil A. Kemudian kalau B itu dia kuadrat ya. Berarti puncaknya di mana tuh? Kalau mungkin gini kali ya. Ya mungkin gitu ya. Kalau puncaknya yang B diturunin aja nggak sih Kak, sama dengan 0 gitu? Puncak B disamakan dengan 0. Gimana tuh maksudnya? Diturunkan terus disama dengan 0, yang pakai titik ekstrim gitu loh Kak. Oh, yang ini ya. Si XB ya. Tapi ya iya benar sih. Kan kalau dia sama dengan 0 kan berarti sini ya. 0, 1 sama di sini kan satu lagi. Yang dicari kan berarti kan perpotongannya, seharusnya dia bisa motong di 2 titik. Jadi kalau kita sketsa bisa jadi pakai perpotongan 2 garis. Tapi ini karena bentuknya minus berarti bentuknya gini ya, kurang lebih lah, kurang lebih kita ambil kasarnya kayak gini. Oke, kalau kita titik ekstrimnya berarti berapa tuh? Kan berarti T-nya sama dengan 0, satunya satu lagi T-nya sama dengan, jika dia sama dengan 0, minus 5 per 4 T kuadrat, atau 12T sama dengan 5 per 4 T kuadrat. T-nya coret, berarti kita dapetin T sama dengan 4 kali 12 dibagi 5. 48 per 5. Berarti di sini tuh dapatnya di 48 per 5 ya. Mungkin jauh sih. 47 ya. 45, berarti sekitar sini ya. Anggapnya situ. Kemudian di sini. Ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi mungkin bisa dihitung. Kalau pengen lebih jelasnya bisa kayak gitu. Terus yang how many times will the cars be side? Kenapa ada yang mau diomongin mungkin? Yang tadi titik ekstrimnya itu kalau saya ngitung 4,8 Kak. 4,8 di sini ya. Ininya 4,8. Iya. 4,8. Oh, di sini ya. Sip. Jadi potongannya di sini ya. 4,8. Oke, thank you. Tadi tinggal pakai ini ya, pakai apa? Pakai rumus titik ekstrim ya. Titik ekstrim buat persamaan kuadrat ya. Harusnya bisa. Berarti itu nanti langsung kayak ketemu apa titik apa nyalipnya gitu berarti Kak, kalau titik ekstrim gitu atau gimana? Kalau ketemu titik ekstrim berarti
4,8 itu yang titik atasnya kan, titik puncaknya kan? Atau titik ini ya pertemuannya tadi itu. Titik yang paling atasnya Kak? Titik paling atasnya. Titik paling atasnya itu sebenarnya buat nentuin nanti di ini kalau kita lihat ya di D sama E. Nah, apa? Kan yang C kan kita disuruh what must what value ada car set preset. Kalau yang B sama C kan kita gambar ya. Kalau di B berarti kan kita lihat harusnya dia 2 kali ya. Dia pasti 2 kali ketemunya karena nanti dia bakal berpotongan garis yang A ini sama yang kurva B-nya. Terus kalau kita lihat yang ini D sama E ketika AB-nya atau nilai AB-nya ini, nilai A-nya itu ketika misalnya lebih dari 5/4 atau misalnya A-nya itu kurang dari 5/4. Artinya kan bisa turun ya ininya nilai si ininya tuh antara dia di sini atau di sini kan. Jadi kemungkinan besar sih more than less than. Ya antara dua itu sih harus dihitung pakai persamaan itu. Persamaannya apa ya? Aku lupa untuk yang nyari titik ekstrim tuh untuk ininya X sama Y-nya. Ada yang ini nggak? Ada yang ngapal nggak? Kalau X-nya min B per 2A. Kalau X-nya min B per 2A ya. 2A. Kalau yang Y-nya pakai D. Y-nya bisa substitusi yang min B per 2A-nya atau bisa min diskriminan per 4. Oh, minus 9 per 4A ya. Berarti kalau kita lihat min B per 2A. Oke, berarti kalau kita lihat di sininya aja, min B per 2A berarti uh, dia XY. Karena kalau A-nya, ini kan A-nya kan berarti hubungan dengan ini ya. Kalau kita lihat X-nya aja, kita lihat X-nya aja itu kan min B per 2A. Berarti kita dapetin untuk persamaan XB minus 5/4 T kuadrat ditambah 12T ya. Ini kan hubungannya dengan sini ya. Tadi kita dapetin bentuknya kayak gini, kalau dia nilainya 5/4. Kalau dia lebih besar, kalau X min B per 2A-nya dia naik, kalau dia naik, berarti kan X-nya bakal turun ya. Bakal bergeser ke kiri artinya. Sedangkan kalau X min B per 2A dia turun, berarti kan dia bakal naik. Artinya ketika A-nya besar, dia bakal bergeser ke sini. Jadi A-nya lebih besar. Kemudian kalau dia A-nya mengecil, berarti dia bergeser ke kanan. Jadi artinya yang ini kan dia kemungkinan besar berubah ya. Jadi bisa aja cuma 1 kali. Karena dia bergeser ke kanan, titik ininya. Bisa aja dia cuma 1 kali berdampingan. Kalau ini kan pasti 2 kali. Ini pasti tetap 2 kali. Gitu sih yang bisa dibahas. Ada yang mau ditanyain mungkin? Atau aku ada yang kurang? Tapi menariknya soal kurva atau grafik tuh ya gini pasti banyak yang bisa banyak cara sih. Kayak tadi bisa pakai kalau panjangnya bisa pakai gini, pakai integral bla 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 atau bisa pakai cara langsung yang ini ya x 0 ditambah V0t tambah setengah AT kuadrat juga sama juga hasilnya. Hmm. Lanjut ya. Oke, ini ada 2 soal. Kita lihat sebenarnya soal nomor 81 dulu ya. Sebuah partikel eh, sebuah partikel ini ya dipercepat dalam sumbu x dengan persamaan ini 5t dengan t dalam second dan a dalam meter per second square, jadi meter per second kuadrat. Pada waktu t sama dengan 2 second, kecepatannya 17 meter per second.
berapa atau apa kecepatannya pada saat T sama dengan 4 second. Jadi kita punya persamaan A sama dengan 5T. Kemudian ketika T sama dengan 2 second, nah ketika T sama dengan 2 second, maka kita dapetin bahwa V-nya itu sama dengan 17 meter per second. Sedangkan kalau T sama dengan 4 second, V-nya sama dengan, ya ditanya. Nah, kalau soal ini, kira-kira yang harus dilakukan apa? Ada ide nggak? Integralkan dulu A-nya, Kak. Hanya diintegral dulu ya. Integral Hanya dulu. diintegralkan dulu buat dapat apa? Buat dapat V-nya. VT-nya ya, V berarti ya. VT-nya. Nanti kita dapatin berapa? 5T dt itu sama dengan 5 per 2 ya. 5 per 2 T kuadrat ditambah C ya. Jadi fungsi VT-nya sama dengan, kira-kira buat dapet C-nya ada ide nggak? Buat di gimana ya? Atau C-nya sama dengan V0 sebenarnya. Substitusi T sama dengan 2. T2-nya masukin ya. Berarti VT-nya di sini 17 harusnya ya. T-nya di sini 2. 17 sama dengan 5 per 2 dikali T kuadrat 2 pangkat 2 ditambah V0 yang dicari ya. Ini bisa kita coret. 5 kali 2, 10 ya. 17 sama dengan 10 ditambah V0. Atau kita dapetin V0 sama dengan 17 kurang 10 ya. Atau sama dengan 7. Oke. Kita dapat VT-nya sama dengan 5 per 2. T kuadrat ditambah 7. Jadi untuk nyari T sama dengan 4 tinggal masukin aja ya. T-nya tinggal dimasukin ke 4 sini. Berarti berapa tuh seharusnya? V-nya 4. 5 per 2 dikali T kuadrat ya, 16 ya. Ditambah 7. 8, 5 kali 8, 40. Ditambah 7, atau 47 ya. Oke. Aman ya? Buat yang ini. Kalau yang buat 82, kira-kira. Kita punya grafik A ya. Percepatan terhadap T. Oke. Kita tahu bahwa AS-nya di sini. AS berarti 12 ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 ya hitungannya ya. Satu kotak 2. 2, 4, 6, 8 yang di sini. 8, 10, 12. Oke. Pada saat T sama dengan 2 second, no matter what is the velocity. Oke. Berarti kita harus ngapain dulu nih? Nyari apa dulu nih? Ada yang punya ide? Samaan garisnya. Dari persamaan AT-nya ya. AT-nya, oke, benar. Berarti tinggal nyari ini ya, nyari gradien. Karena ini apa linear ya. Berarti untuknya seharusnya persamaan AT-nya sama dengan MT ya. MT ditambah C. Harusnya. M-nya berarti, kalau kita dapetin ya, AT-nya itu kan sama dengan min 8 per 4 ya. T ditambah C. Terus kita masukin nilai buat dapetin C berarti 0 ya di sini ya. 0 itu dia 8. Berarti harusnya dia 8. Berarti AT-nya sama dengan minus 2 ya. Minus 2T ditambah 8. Oke. Kemudian dari sini berarti harus sama dengan cara yang tadi ya. Ini kita integralkan AT dt-nya. Terus kita dapetin kecepatannya ya. Kita dapetin kecepatannya, kita masukin T-nya sama dengan 6 second. Oke. Aman ya, harusnya ya. Kita berapa lagi? Oke. 2 soal lagi. Ini soal 2 dimensi ya. Ada 2 benda bergerak. Satunya punya percepatan, satunya kecepatan aja. Oke. Kita tahu bahwa tingginya berapa? Tingginya 30 meter ya di sini. Move along the line Y sama dengan 30 meter. Berarti di sini 30 meter.
dengan kecepatan konstan ya. Di sini V-nya itu sama dengan 3 meter per second. Dan sejajar dengan sumbu X. Oke, berarti dia lurus saja ke kanan. Particle A faces the Y-axis. Particle B leaves the origin with a zero initial speed. Oke, di sini V0-nya sama dengan 0. Dengan A ya, A-nya konstan, itu sama dengan 0,4 meter per second kuadrat. Berapa sudut tetanya terhadap, oke, berarti teta terhadap sumbu ini. Jadi kita pengen nabrak ya. Kalau kita pengen nabrak, ini pakai cara cepat aja ya. Jadi kita tahu bahwa untuk yang A dulu, untuk benda A, posisinya itu kan di X ya, X sama dengan V dikali T. Oke, V dikali T. 3. Terus kalau yang B, kan A-nya konstan ya. Berarti kita dapetin bahwa V-nya itu sama dengan V0 ditambah AT ya. Atau berarti V-nya sendiri, fungsi V-nya, karena V0-nya 0, jadi kan 0,4 dari A dikali T. Sedangkan kalau kita masukin ke fungsi X, jadi fungsi X. Dan ini kecepatannya oke, sorry. Oh, oke. Sorry. Jadi tidak seperti biasanya. Yang B ini kan berarti 2 dimensi. B ini 2 dimensi. Kita bagi Y sama X ya. Kalau Y-nya dulu deh. Y-nya dulu dia berarti yang punya A ya. Jadi kita dapetin bahwa VY-nya itu sama dengan V0 ditambah A di Y dikali T ya. Jadi VY sama dengan 0 ditambah AY-nya. Berarti AY-nya itu yang cos ya. Karena kan dia mengapit ke theta. Kita dapetin bahwa A cos theta dikali dengan T. Oke, theta-nya kita belum tahu. T-nya nanti bisa kita cari. Sebenarnya dari 30 sih kita tahunya. Terus kita cari Y ya. Y-nya berarti kan sama dengan Y0 ditambah, nah kita nggak perlu cari ini, tapi Y0 ditambah V0T ditambah setengah AYT kuadrat. Atau kita dapetin Y-nya sama dengan 0 ditambah 0 ditambah setengah A cos theta T kuadrat. Atau Y-nya sama dengan setengah A cos theta T kuadrat. Oke. Kita punya ini, kita punya X ini. Oke, kemudian kita lihat untuk yang Vx ya. Vx dulu deh. Vx sama sih, kita dapetin bahwa Vx-nya sama dengan V0x ditambah AX dikali T. Masih dapat yang sama juga, Vx-nya sama dengan 0 ditambah A sin theta dikali T. Kemudian kalau kita nyari X-nya, X-nya sama dengan caranya sama ya, berarti seharusnya setengah A sin theta T kuadrat. Oke, kita tahu kita punya nih 30 meter. Berarti kita harus dapetin T-nya dulu. Oke. Yang bisa kita bandingin harusnya X-nya ya. X-nya bakal sama pada T tertentu. Oke, kalau kita bandingin XA itu sama dengan XB, di mana ini V dikali T itu akan sama dengan setengah A sin theta dikali T kuadrat. Oke. Berarti kalau kita pengen tahu angle ya, oke.
kita pengen tahu si sudut ininya. Berarti kita dapetin bahwa sin theta itu sama dengan V dikali T per setengah A T kuadrat. Atau kita dapetin T-nya bisa kita coret, 1. 2-nya pindah ke atas ya, berarti 2V per A ya, dikali T. Kita dapetin bahwa sin theta itu sama dengan 2V per A dikali T. Kemudian kita bisa bandingin dengan dari Y ya, berarti ya seharusnya ya. Kira-kira ada ide nggak buat dapetin T-nya dari mana? Atau kita nggak perlu nyari T? Oke. Ini X tertentu. Coba deh, berarti kan kita punya ini ya, Y-nya ya. Kita pakai cara yang sama, Y-nya sama dengan setengah A dikali cos theta T. Ketika Y-nya sama dengan 30 meter, kita dapat bahwa 30 itu sama dengan setengah A dikali cos theta dikali T kuadrat. Atau kita dapetin bahwa T kuadratnya, yang kita dapetin ya, T kuadratnya itu kan sama dengan 30 dikali 2 dibagi A cos theta ya. Atau T kuadrat itu sama dengan 60 per A cos theta. T-nya sama dengan akar 60 per A cos theta. Jadi kalau kita masukin ke sini, sin theta sama dengan 2 dikali V per A dikali akar 60 per A dikali cos theta. Mantap. Berarti dikuadratin aja ya. Ini dikuadratin, ini dikuadratin. Sin kuadrat theta sama dengan 4V kuadrat per A kuadrat dikali 60 per A cos theta. Mana kita dapetin theta-nya dipindahin ke sebelah, berarti sin kuadrat theta dikali cos theta sama dengan 240 V kuadrat per A pangkat 3. Ya kan ya? Berarti kalau ini kira-kira bisa diubah gimana ya? Sin kuadrat theta, sin theta cos theta, ada yang punya ide mungkin? Atau ada yang lebih simpel seharusnya? Sin kuadrat cos theta itu Kak, saya boleh lihat soalnya lagi, Kak. oh, mangga. Sin kuadrat theta. Kak, itu yang miring itu kan percepatan ya, Kak?
percepatan ya, benar. Bisa pakai yang miring sama dengan tan theta nggak sih, Kak? Miring sama dengan tan theta. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan apa namanya? Kalau biasanya saya dulu ngerjain fisika gitu sih, Kak. Jadi kalau ada kemiringan itu sama aja kayak tan theta gitu loh, Kak. Yang segitiga trigono gitu. Yang ini ya, ngambilnya di sini atau yang ini? Berarti yang iya percepatannya itu, Kak, nilai percepatannya itu sama aja kayak tan theta gitu. Sama nggak sih? Nilai Agak percepatan ragu-ragu juga sih sebenarnya. kalau tan theta, kalau tetanya sini ya, kalau kita ngambil tetanya di sini kan yang bisa kita pecah kalau A-nya ngarah ke sini ya. Kalau A-nya ngarah ke sini kan berarti anggap ini AX, kemudian ini anggap AY ya. Kan kayak gini. Nah, kalau kita ngomongin tangan theta, itu tuh harusnya kalau tetanya di sini berarti kan depan per samping ya. Jadi depannya AX per AY. Ini gini. Bisa dapet tan theta ini dulu. Terus kalau kita pengen ngubahnya ke arah sana, berarti gimana tuh? Ini nggak maksudnya? Atau beda yang dimaksud? Beda sih, Kak, cuman saya juga agak lupa kalau dulu itu Gimana? miring itu jadinya tan theta gitu, Kak. Jadi langsung gitu loh, Kak. Miring yang ininya nih maksudnya nih. Iya, yang percepatannya itu. Jadi ini harusnya gimana? Kalau pakai cara yang kamu itu, A-nya gimana? Jadinya tan theta sama dengan eh, percepatannya itu. Percepatan itu kan 4 ya, Kak. Sin A, Jadinya ya. anti tan 4 gitu. Nanti dapat tetanya. Oke, oke. Itu, bentar. Kalau pakai cara itu, sebenarnya bahaya theta ya. Atau gini maksudnya ya. Cuman bahaya sih. Soalnya itu tuh biasanya ada apa? Ada kondisi khusus sama kayak kalau di apa pas zaman SMA tuh ada yang gini. Jadi kalau misalnya kita punya theta, nah tetanya sangat-sangat kecil. Karena theta yang sangat-sangat kecil berarti sin theta itu sama dengan tangan theta, itu nanti sama dengan theta. Cuman apa itu yang dimaksud, tapi aku baru dengar sih ada ini. Mungkin bisa di ini ya. Cuman yang pasti jawaban terakhirnya itu di sini. Jadi yang aku cari ya, sin kuadrat theta dikali cos theta itu sama dengan 240 V kuadrat per A pangkat 3. Nah, nanti yang harus diubah tuh ini pakai rumus apa pakai identitas trigono sampai ketemu si ininya, sampai ketemu si siapa? Satu tetanya aja. Cuman aku lupa ini. Kita simpan dulu kali ya. Tapi intinya gitu sih, jadi disamain aja sih sistemnya. X, Y-nya kan sama ya, harusnya ya udah aman karena A-nya juga konstan jadi bisa dipakai kayak gitu. Oke deh. Nanti deh kita coba, nanti aku cari deh biar ini. Terus coba kita kerjain nomor 27 dulu kali ya. Nomor 27. Bentukannya sama sebenarnya, cuman kali ini pesawat terbang, dia nukik, ya kan dia diving, artinya dia nyelam gitu dengan sudut 30 derajat di sini. 30 derajat. Okay, the horizontal distance between the release point and the point where decoy strike the ground is 700 meter. Berarti ini 700 meter. How long is the decoy in the air? Berarti T-nya ya. T-nya dicari berapa lama sama berapa tingginya nih, sama tinggi H-nya.
Oke, kalau kita lihat di sini, berarti kita tahu bahwa V-nya, kalau kita gambarin ya, V-nya kan di sini ya. V-nya itu di sini dengan theta kayak gini. Oke, berarti V dari si pelurunya ini, itu kan ada dua ya, ada Vx di sini, elemen komponen X sama di komponen Vy. Di mana sudutnya 30 derajat. Berarti kita tahu bahwa untuk Vx-nya ini berarti V, ini kan V pesawat ya, V pesawat sama juga dengan V peluru ya. Radar decoy-nya itu Vx, ini kan berarti yang V cos theta ya. Sama dengan berapa? 290. Coba 290 dikali ke meter ya, kita ubah meter per second. Dan berarti kan 1000. 1000 dibagi 3600. Coret-coret. 2900 dibagi 36 meter per second. Dapatnya berapa tuh? Nah, aja deh. 80,56. 80,56 meter per Ya. second. Oke, siap. Berarti kita dapetin di sini V cos theta, dia dapetin, terus V-nya juga V sin theta. Simpan dulu. D-nya 700 meter, berarti karena di sini kan nggak ada A ya. Kalau di sumbu X, AX-nya itu sama dengan 0, tapi kalau di AY-nya itu kan sama dengan, kalau dia ke bawah kan berarti anggap positif ya, berarti G. Anggap 9,8 meter per second kuadrat. Oke, berarti kita cari dulu T-nya. T-nya seharusnya bisa dapat sih. Karena D, ini ada Vx itu kan sama dengan D ya, D per delta T. Delta T-nya itu berarti D ya, 700 dibagi dengan Vx-nya, V cos theta. Kalau kita dapetin bahwa delta T-nya 700 dibagi 80,56 cos theta. Cos theta dari 30 berarti setengah akar 3 ya. Dapetin delta T-nya sama dengan 700 dibagi 80,56 akar 3 dikali 2 ya. Jadi biar lebih simple, 1400 per 80,56 akar 3. Atau delta T-nya sama dengan 1400 dikali 3, 80,56 dikali akar 3 second. Oh iya nih. 10,03. Apa 10,03 second. second ya totalnya. Oke, siap. Thank you. Terus seberapa tingginya? Berarti kalau seberapa tingginya kita bisa pakai, langsung aja sih sebenarnya kan, kalau kita lihat yang sumbu Y-nya, itu kan berarti T-nya udah ada. H itu kan V0 ya. Oke. Ini deh, V sama dengan V0 ditambah A dikali T, atau S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Karena kita tahu tadi V0-nya V0-nya ada ya. Kalau kita pergi itu, oh jangan gitu deh, kita dapat ini aja. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AH ya. Karena kan V0-nya ada, V akhirnya juga ada. Kalau kita cari di sini. Oke, berarti kita cari dulu untuk V akhirnya, berarti sama dengan VY ya, V sin theta ditambah G dikali 10,03. Kita dapetin
80,56 dikali sin 30 itu kan setengah ya, ditambah 9,8 dikali 10,03. Jawabnya ini 98, V-nya berarti berapa tuh? 40 ya. 40,28 ya, 0,28 ditambah 98. V-nya sama dengan 138,28 ya meter per second. Oke, akhirnya. Terus kita masukin ke sini buat dapetin H-nya. Kalau H-nya sama dengan ini G. Oke, kita dapetin berarti V kuadrat dikurangi dengan V0 sin theta kuadrat dibagi dengan 2G. Atau 138,28 kuadrat dikurangi dengan ini ya 40,28 kuadrat per 2 dikali 9,8 meter. Kan karena ya, tinggal dihitung. Gampang lah ya, bisa lah ya. Ada yang salah itu nggak tadi dari menghitung? Harusnya aman sih. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin, teman-teman? Kalau soal yang kayak gini sih, dua dimensi gini, ya tinggal ini sih, tinggal pandai-pandai ngatur persamaan yang ini ya. Persamaan ini tinggal pandai diatur, mana yang cocok digabung-gabungin. Tapi persamaan ini yang harus diperhatikan adalah bahwa A-nya itu harus konstan. Ini itu dipakai ketika A-nya sama dengan konstan ya. Jadi kalau A-nya nggak konstan atau bukan konstanta, jangan pakai ini, tapi dicari dulu pakai metode integral kalau ada persamaan geraknya, atau pakai cara yang lainnya kalau teman-teman ada cara lain. Ini juga sama tadi, cuman masalah di ya masalahnya di itu ya. Nentuin sin kuadrat theta cos theta. Nanti aku cari deh coba. Terus kalau grafik, eh, kalau di grafik sendiri sebenarnya banyak main ke ini ya. Bagaimana mengubah dari A ke V ke S gitu dan sebagainya A ke S. Jadi tinggal diturunin atau dinaikin. Ingat bahwa S itu diturunin ke V, kemudian baru diturunin lagi ke A. Jadi tinggal dinaik-naikin. Ini D ya per D dt, juga D per dt. Kalau dibalikin jadi integralnya. Yang harus diperhatikan. Dan kalau grafik-grafikan di ini aja diingat-ingat lagi. Jadi mungkin udah masuk kali ya di kalkulus ya beberapa contoh linear, kemudian entah bisa juga kuadrat atau mungkin bentuk akar, kan beda lagi ya. Ada yang bentuknya gini samaannya, terus ada yang bentuk kuadrat mungkin. Terus kalau bentuk akar, nah gini. Ya tinggal disesuaikan aja kira-kira. Oh ini familiar, tinggal bagaimana cara menulisnya. Nah ini sama sih bentuknya kayak tadi bentuk grafik. Yang terakhir mungkin ada yang mau tanya dulu. Ini seharusnya nggak gimana-gimana sih. Mungkin nanti pas udah masuk dinamika atau udah ngomongin gaya Newton mulai mulai lebih enak juga. Kak, Ada ya? Ya, kenapa?
Ini nanti PPT yang udah dicoret-coretnya dikirim nggak? Aku kirim ke grup ini, grup Oh, kita oke Kak, makasih. kita belajar. Tapi kalian guru dosen fisikanya siapa aja? Aku dulu tuh Bu Wida. Saya Bu Widaya nih nggak? Oh, Bu Wida. Ya. Ya, hai, kamu Bu Wida. Yang jadi gimana Kal? Aman? Nama Masih aman? masih aman nggak? Masih aman. Perkuliahan aman? Udah mulai ini masih udah mulai sibuk-sibuk, Masih aman, alhamdulillah. masih aman ya. Tugas masih terkontrol lah ya, belum ada yang. Udah mulai jalan guys. BTW sebelum kita ini udah ini aja. Udah mulai ada apa ya? Nggak maksud ya, proses penerimaannya. Terima kasih ya. Aku stop share.